kalau misalnya kita di dalam satu tim itu tidak saling support, malah saling menjatuhkan. Kalau buat aku vakum dunia entertain enggak. Karena kalau misalnya iya San, karena ada pelecehan seksual aku jadi berhenti, enggak. Karena kalau aku ya, dengan aku merasakan terkena pelecehan seksual di lokasi syuting, bukan berarti aku yang malah jadi ngedown dan aku udah stop, enggak. Malah yang kayak gitu harus kita lawan. Kita yang harusnya punya punya sikap untuk nggak boleh ada yang kayak gitu lagi. Jadi jangan kitanya yang kalah, tapi kita yang harus ngalahin mereka gitu. Nggak boleh ada kayak gitu lagi. Traumanya sih enggak ya. Aku 3 hari doang waktu itu nggak bisa ngomong di lokasi syuting. Terus benar-benar ngerasain ternyata kayak gini ya, dilecehin gitu. Dan aku mau speak up juga bingung mau ngomongnya gimana, orang akan nyalahin aku atau enggak gitu. Terus pada saat aku ngomong, orang akan dengerin aku nggak ya, percaya nggak ya sama aku, sedangkan itu kan nggak ada bukti. Dilihat CCTV juga ternyata CCTV-nya mati. Tapi akhirnya aku ya udah, at least aku ngomong, orang mau percaya atau enggak silahkan, tapi mereka udah tahu kenapa aku sikapnya jadi berubah, jadi insecure, jadi nggak percaya diri. Mereka harusnya udah tahu. Waktu itu aku di lokasi syuting, lagi baru selesai take, lagi jalan di lorong, di situ ada 5-6 orang ya, cowok-cowok kru-kru gitu. Terus kayak sebenarnya nggak yang nyentuh gimana, cuman catcalling gitu, kayak si montok. Tapi jujur itu pertama kali aku ngerasa mental aku kena. Dan di situ aku kayak mikir, ternyata gini ya, jadi cewek-cewek yang terkena catcalling dan mereka sampai nggak bisa ngomong. Aku tuh dulu sampai kayak, masa catcalling doang bisa sampai bikin insecure sih. Ternyata pas aku ngerasain sendiri itu nggak enak banget. Aku tuh sampai ngerasa aku salah pakai baju kah, apa kelakuan aku salah gitu di lokasi, kenapa aku diginiin. Tapi ternyata setelah aku pikir-pikir dan aku juga ngomong, akhirnya kan aku speak up, ternyata yang salah tuh bukan kita, bukan perempuan. Yang salah tuh pemikiran orangnya. Kenapa dia bisa mikir kayak gitu? Kenapa mereka bisa seenaknya ngegoda-godain cewek, terus kayak memberikan perkataan-perkataan yang membuat seseorang mentalnya kena gitu. Aku sempat kesel banget sih, kayak apakah orang-orang bahagia kah melihat perempuan mentalnya kena dan masa depannya pasti akan jadi lebih terganggu, karena jujur itu tuh akan berpengaruh buat masa depan, buat kedepannya ya. Kalau jadi picky untuk memilih job sih enggak ya, karena sebenarnya itu kita juga nggak bisa milih. Kayak di awal nih, aku mau ngambil ini ada pelecehan seksual juga kan, kita nggak tahu nih dalamnya ada pelecehan seksual atau enggak. Kita bisa tahu pada saat kita udah menjalankan. Jadi aku bersyukur sih sekarang industri perfilman kita udah sangat tegas. Kalau ada yang lapor terkena pelecehan seksual itu langsung ditindaklanjutin. Jadi yang benar-benar aku sekarang jadi ngerasa aman gitu. Dan mungkin banyak juga talent-talent di luar sana ngerasa lebih nyaman juga sekarang. Enggak sih, kalau aku jujur aku malah mentingin mentalnya aku. Karena gini, kalau misalnya orang-orang nih yang terkena pelecehan seksual ya, itu yang aku pikirin adalah, yang pertama kali aku pikirin itu mental orang yang terkena pelecehan seksualnya, korbannya ya. Karena nggak semudah itu loh bisa ngelupain, terus bisa jadi percaya diri lagi, itu nggak mudah. Karena pada saat kita kena tuh kita bakalan nyalahin diri kita, dan kitanya tuh jadi kayak, emang kita semurah itu ya, emang kita pantas ya buat digituin. Kitanya tuh yang jadi kayak gitu. Jadi aku nggak mikirin pacarnya atau siapanya, enggak, karena mereka tidak merasakan apa yang korban itu rasain. Yang ngerasain adalah si korban. Jadi kita harus tindak lanjutin buat si para pelaku untuk jangan gituin ke korban, karena siapapun cuman bisa ngomong, tidak merasakan. Yang merasakan adalah korban. Enggak. Aku 3 hari diem, udah gitu udah. Karena aku kan tipikal orang yang pemikir banget. Jadi selama 3 hari itu aku diem, aku tuh bener-bener mikir, oke, kalau misalnya aku diem terus, kalau misalnya aku trauma, aku ngikutin pikiran aku yang aku kayak, kok aku diginiin itu,
makin lama aku diem, makin banyak orang yang terkena pelecehan seksual. Jadi aku udah siap untuk menanggung resiko. Kok Susan speak up sih ini itu, nah, aku nggak peduli karena aku ingin nyelamatin banyak orang. Aku pingin perempuan di luar sana berani untuk speak up. Speak up itu nggak salah, mau kalian ada bukti atau nggak ada bukti, at least kalian udah ngomong. Karena ngomong itu sangat membantu banget untuk pikiran kita. Kadang kita cukup ngomong udah ngerasa lega ya kan, walaupun ya didengar atau nggak didengar, tapi kita udah lega, at least kita udah ngomong. Aku ngomong ke pihak dari PH tersebut, dan aku bersyukur banget, aku bener-bener langsung diperhatiin dan langsung ditindaklanjutin. Habis itu aku juga ngobrol sama psikiater segala macam, ini kayak gimana ya, dan ya aku bersyukur sekarang udah lebih ditegasin lagi ya di perfilman. Jadi mudah-mudahan sih nggak ada kejadian kayak gitu lagi, dan ternyata korbannya banyak. Waktu itu kita udah coba untuk ditindaklanjutin, tapi nggak ketahuan si pelakunya ini siapa aja. Nggak ada juga yang tahu orangnya siapa, karena pada saat aku digituin aku nundukin kepala karena aku malu. Lihat ya. Takut, beneran takut. Mungkin aku kalau dilecehin sama satu orang atau dua orang yang ngomong kayak gitu, aku bisa samperin. Maksudnya apa ngomong kayak gitu kan? Bisa aku langsung tegur. Tapi ini 6 orang, 7 orang tuh yang aku jadi aku salah ya gitu, kayak aku langsung salah ya. Dan aku juga bilang gimana perfilman Indonesia mau berkembang, mau maju, mau bagus kalau misalnya kita di dalam satu tim itu tidak saling support, malah saling menjatuhkan. Di sini aku gimana mau totalitas kalau misalnya aku bener-bener dibikin malu, aku kayak ibaratnya mau acting kayak hai gitu, angkat tangan aja jadi takut. Jadi takut, aduh aku takut ada yang kelihatan apa-apa gitu.